beliau Al-Ustadz Muhammad Sobri SAG dari Bani Atmo Wigeno, yang kami hormati seluruh hadirin yang hadir secara online dari Bani Muslim, Bani Atmo Wigeno, dan Bani Abdus Syakur. Yang kami hormati ketakmiran Masjid Kiai Siro Sembrangkal Pobogodo yang hadir secara offline di Serambi Masjid Merangkal. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian rutin lewat online, dan untuk pemateri kita pada malam hari ini alhamdulillah bisa hadir secara offline karena dekat dengan lokasi Masjid Merangkal. Bapak Ibu jemaah kajian yang kami hormati, untuk materi kajian pada malam hari ini insya Allah akan membahas tentang tema derajat tertinggi di sisi Allah. Bapak Ibu jemaah kajian yang kami hormati, langsung saja kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Sobri SAG, waktu kami persilahkan. Sumangga. Assalamualaikum. Speakernya di unmute, Pak. Bisa masuk ini, masuk ke sana. Masuk ke sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Masjid Taklim Kiai Sirat yang kami hormati, jamaah pengajian via Zoom keluarga besar Admikno yang kami hormati. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kajian rutin setiap malam Rabu. Yang kemarin karena 17 Agustus sempat diliburkan ya Pak, karena bingung ngatur waktu sehingga libur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin itu sekaligus untuk saling bersilaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan ya kita untuk silaturahmi dan tawaful ini dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini supaya kami sampaikan kemarin bahwa temanya adalah terkait dengan orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi atau paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami nukilkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'lamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka, dengan jiwa-jiwa mereka, a'lamu darajatan indallah, mereka akan mendapatkan derajat yang paling tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi ayat ini memberikan
kita semuanya bahwa ada 3 golongan yang Allah itu akan memberikan mereka itu predikat tanda sebagai orang yang mendapatkan derajat yang tertinggi. Kuliah komlot atau sumat komlot. Jadi indeks prestasinya IP-nya 4, 3. Kalau komlot itu 3,5 ya. Jadi kalau di atas komlot itu di atas 3,5 sumat komlot. Jadi predikat terbaik. Enten kuliah nih S1 ya Pak, sama SD itu IP-nya pinten 90. Kuliah niku IP-nya 3, paling tinggi niku 4. Kalau rata-ratanya 4,0 pun tertinggi. Jadi kadang kita sekolah kok rata-ratanya 4. Berarti bocahnya kudu pinter kan? Nek sorong biar gitu banget di sini apa kabeh. Kuliah 4 itu Allah memberikan predikat nilai tertinggi kepada 3 golongan ini. 3 golongan yang mendapatkan predikat di sisi Allah itu derajat posisi yang paling tinggi. Kita ini makhluk manusia, kadang kita ini kalau meraih posisi di hadapan manusia, kita ini usahanya mati-matian gitu. Kedudukan, untuk meraih kedudukan di hadapan manusia luar biasa. Padahal kedudukan di hadapan manusia itu intinya apa Pak? Hanya sementara. Dan biasanya juntrungane bodoh ngoten Pak. Napa mawon tenggenya itu ujungnya terkait dengan harta. Jadi bupati, jadi DPR, jadi menteri, jadi presiden, ujung-ujungnya nggih ganda. Maka nanti ini ada golongannya, ada mereka itu bagaimana berjihad, berjuang dengan harta kita ini. Tetapi ini Allah memberikan iming-iming pada kita itu bagaimana kita itu meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek sing iming-iming Gusti Allah kadang kita mboten tertarik. Nah, karena kita sudah hidup-hidupnya ini sudah terpola berpikir kita itu berpikir yang materialistik. Kabeh kebahagiaan, keuntungan semuanya dihitung dengan benda, dengan harta. Padahal sebenarnya harta itu sesuatu yang semu. Semu ini apa? Ya kadang ketok, kadang mboten Pak nggih. Ya ana ning kadang nggih sesaat niku wae. Kebahagiaan yang kenapa kebahagiaan semu? Karena ternyata kadang kita punya harta yang banyak tapi tidak menjamin namanya kebahagiaan. Ini mboten Bu. Sakniki nggih Pak. Katane kata teng rumah sakit ini kula ngalami nggih. Alhamdulillah niki pun sehat. Insyaallah pun bebas Covid nggih Pak. Pun ngrasake Pak. Pun nate ngrasake. Itu kita hartanya banyak, kalau sudah masuk di rumah sakit, apalagi masuk di ICU, terus pakai oksigen Pak. Pun boten tentrem
anane oh ternyata jiwa nyawa itu menggali dicabut. Mbak Kula sempat di rumah sakit kalau wingi ceritane dino-dino karena di bangsal khusus bangsal Covid dino-dino Pak digledek innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku teng dalam teng rumah sakit niku ndongone meh kapan aku niku. Alhamdulillah selamat kersane Gusti Allah niku. Niku kita hartanya banyak itu sudah tidak berguna. Apalagi oksigen. Saya dipinjamin oksigen dan di rumah ada dipinjamin oleh teman itu oksigen dipakai untuk gantian siapa yang membutuhkan. Itu hanya dipakai 3 jam, bisa 3 jam. Berapa gini Pak? Berapa harganya? Ini Pak, 1 juta kan kali tabungnya Pak. Itu sekitar 80.000 sampai 150.000. Tergantung permintaan, kalau pas permintaan tinggi bisa 150, minimal 80.000, 3 jam 80.000. Nanti esok kita kata ya Pak. Nah niku tabung sing alim itu katakan harta itu kebahagiaan yang semu. Ya kita butuh, tapi semuanya selain harta itu kita justru diberikan nikmat Allah itu luar biasa banyaknya. Tidak hanya harta. Ketika jadi pejabat masuk penjara, karena kejahatan entah itu korupsi atau apapun, pun buatan bahagia hartanya banyak tapi lebih penjara karena korupsi. Pun buatan bahagia. Ibarat baju putih sudah kena noda. Misalkan keluar pun sudah beda dengan sebelum masuk. Wah, sebule bondone sepok misalnya. Meskipun tidak semuanya karena ada noda tadi itu mengurangi kebahagiaan. Bahkan kadang kebahagiaan itu yang karena kejahatan kita itu kadang lebih banyak. Ini yang saya nggak insya Allah yang di Zoom yang di sini insya Allah yang saya. Tapi bayangin mawon seandainya jenengan tiba-tiba jadi pejabat terus kemudian korupsi kemudian masuk penjara Pak. Terus medal malih melu pengajian mriki. Bayangin mawon Pak. Kira-kira sami kaya sakniki mboten Pak? Pun mboten. Misalnya ngerokok pun ya ketoke ora pun mboten los. Pun mboten menikmati. Pun benten rasane wah aku dirasani terus ki mesti ini. Padahal ora ngoten Pak nggih. Ten nggih niku. Itu pun kita berusaha mendapatkan mati-matian. Oleh karena itu, kali ini bagaimana mari kita berlomba mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Golongan pertama adalah golongan amanu, orang-orang yang beriman. Iman ini menjadi syarat mutlak bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaik apapun amal kita di dunia ini, tanpa keimanan maka amalnya akan sia-sia. Wah, iman meneng ya karena memang iman itu sesuatu fondasi bagi kita. Kita sholat karena iman. Orang kalau sholat bukan karena iman maka akan sia-sia ditolak. Kita menolong orang berbuat baik tanpa selesai dengan iman, maka akan ditolak. Dalam Al-Quran disebutkan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa beramal
soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin. Tapi syaratnya dia seorang yang mukmin. Dan bareng, Pak. Alanuziannahu hayatan thayyibah. Jadi orang yang mukmin baik laki-laki maupun perempuan dijamin, Pak. Maka pasti akan memberikan kepada mereka itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yakin mboten, Pak? Jadi orang yang mukmin itu dijamin kehidupannya di dunia ini pasti akan mendapatkan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kita di dunia itu dijamin, Pak. Kalau kita itu mukmin, kita berbuat baik, kita akan dijamin kehidupan kita di dunia ini. Dan nanti di akhirat akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar lagi, lebih baik lagi. Ini perbedaannya. Bagaimana kehidupan yang baik ini? Nah, ini perbedaannya kita dengan orang yang tidak beriman. Bagaimana orang mukmin ini memandang kehidupan dunia ini? Kehidupan di mana kehidupan baik dan sejahtera itu bagi seorang mukmin adalah di mana jiwa manusia memperoleh ketenangan dan kedamaian karena merasakan kelezatan iman dan kenikmatan keyakinan. Kita ini bahagia karena kita ini punya iman dan keyakinan. Apa keyakinan itu? Keyakinan kita itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pertama. Yang kedua, kita itu damai yakin karena kita itu nikmat yang kita terima itu kita ini menerima bahwa semua rezeki yang kita terima itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya, Pak. Kalau orang yang tidak beriman, mereka belum tentu bisa menerima. Nah, rasa jiwa yang tentram, jiwa yang kita nerima, yang pandun, bisa menerima rezeki sebagai kehendak takdir Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan membawa kepada ketenangan jiwa bagi kita. Dan ketenangan jiwa itu adalah kebahagiaan yang paling besar. Apa gunanya kita punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya anak yang banyak, tetapi hati kita tidak tenang. Termasuk punya anak yang banyak itu juga rezeki. Tapi rezeki yang banyak itu kalau kita tidak bisa menerima dari Allah Subhanahu wa taala, kita gelisah, kok anakku jadi apa? Sok gedene kepriwe, gelisah kan, Pak? Gelisah. Tapi orang yang beriman yakin bahwa anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berkehendak kita punya anak banyak, yakin bahwa mereka itu punya rezeki sendiri-sendiri. Makanya bedanya kan itu. Yang berikutnya, kehidupan bahagia sejahtera itu jiwanya penuh dengan kerinduan akan janji Allah, tetapi rela dan ikhlas menerima takdir. Jadi kita di dunia ini rindu terhadap janji Allah. Kalau kita beramal banyak, kita beriman, nanti di akhir akan mendapatkan pahala yang besar, ditempatkan di surga Allah. Kita rindu, maka kita orang yang mukmin itu rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mukmin itu rindu mati apa rindu hidup, Pak?
Kita itu damai kalau kita itu mengingat kematian. Itu bedanya orang yang mukmin. Karena apa? Kalau kita nanti meninggal, kita dengan amal kita dan ibadah kita itu rindu berjumpa dengan Allah, bertemu dengan janji-janji Allah kepada kita semua. Orang kafir mereka tidak memandang hidup di dunia sudah selesai. Maka mereka takut mati. Nah, kenapa orang-orang beriman ketika mereka berperang itu mereka bahagia? Karena kalau mereka syahid, mereka mati, mereka bertemu dengan Allah. Orang-orang kafir, meskipun mereka carane Jawa sakti, yang mereka takut mati. Karena mati berarti meninggalkan kenikmatan kehidupan. Karena bagi mereka kehidupan hanya selesai di dunia. Dan kita ada kehidupan yang lebih kekal, yaitu di akhirat. Kemudian yang paling penting, orang yang bahagia sejahtera di dunia itu jiwanya bebas dari perbudakan benda-benda duniawi. Orang mukmin itu bebas dari kehidupan benda-benda duniawi. Benda harta itu butuh, tetapi tidak ya orang pati-pati lah. Yang penting cukup ya Pak. Mangsane bangun rumah ya cukup mobil ya cukup, haji ya cukup, jadi kita cukupnya macul ya alhamdulillah Pak. Jadi kita itu serba mensyukuri. Dan kita ini karena terbebas dari kehidupan yang materiawi duniawi tadi itu, terbebas dari perbudakan benda duniawi, apalagi terhadap harta kita. Harta kita kok sampai sesaji dan sebagainya itu sudah bebas. Bondo aja bebas, apalagi kok sampai sesaji. Sudah tidak wis mboten kepengin blas. Karena kita kepengin yang dituju hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insya Allah akan bahagia, merasa bahagia karena nanti dengan perbanyak amal kita, landasan iman kita, nanti di akhirat kita akan mendapatkan jazaa pahala yang besar dari Allah Subhanahu. Itulah kebahagiaan bagi seorang mukmin. Jadi kita bukan sekedar hanya mengucapkan iman, tetapi iman ini menjadi dasar kita untuk berbuat. Orang mau berbuat amal soleh seberapa banyak pun tanpa didasari dengan iman, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah peristiwa paman Nabi, jadi perang Badar. Itu perang yang membawa emosi yang luar biasa. Perang Badar itu pahlawannya sinten Pak? Hamzah bin Abdul Muthalib. Okay. Kemudian paman Nabi yang terbunuh di perang Badar, sinten Pak? Paman Nabi sing semengit sinten Pak? Semengit Pak? Abu Lahab. Abu Lahab apa Abu Jahal yang terbunuh di perang Badar itu? Abu Jahal nggih, apa Abu Lahab nggih? Sing Al-Lahab, Abu Lahab nggih. Itu terbunuh itu juga paman Nabi. Nah, ada satu lagi paman Nabi yang tidak terbunuh, tetapi tertawan di perang Badar, namanya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi itu perang saudara.
ditambah lain lagi suku di Ansor dan Muhajirin itu. Nah, ketika Abbas ini tertangkap, beliau mengatakan, jika kalian telah mendahului kami masuk Islam, berhijrah dan berjihad, maka sesungguhnya kami telah memakmurkan Masjidil Haram, memberi minum jamaah haji, dan membebaskan tawanan. Kira-kira itu saya bukan Pak. Jadi ketika Abbas itu di paman Nabi ditangkap sebelum Islam, nanti di perjalanan berikutnya paman Nabi ini, Abbas ini masuk Islam ya. Kemudian anaknya, putranya namanya Ibnu Abbas itu menjadi salah satu perawi hadis dan ahli tafsir yang luar biasa di zaman Nabi. Ibnu Abbas itu putranya Abbas. Beliau itu sebelum masuk Islam, karena memang keluarga Abdul Muthalib itu bertanggung jawab terhadap memakmurkan masjid, memberi makan orang-orang yang berhaji. Kemudian pernah berjasa juga membebaskan tawanan. Kira-kira orang yang ngopeni Masjidil Haram, kemudian memberi makan haji, makan dan minum haji, membebaskan makanan, membebaskan tahanan, itu saya bukan Pak. Ya. Di hadapan manusia itu luar biasa, dia menolong, masalahnya luar biasa. Ngopeni Masjidil Haram. Ya. Sampai sekarang itu jasa beliau-beliau itu masih dilanjutkan. Orang kalau haji dikasih makan minuman gratis semua. Itu jasanya orang-orang terdahulu. Terhadap pernyataan Abbas ini Allah langsung menurunkan firman, tidak tanggung-tanggung Pak. Niku sing jawab terhadap pertanyaan Abbas paman Nabi ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram liman amana billahi wal yaumil akhir wa jahadu fi sabilillah la yastawi inda wa la yahdil qaumad dzalimin. Jadi kalimatnya Ibnu kalimatnya apa ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Di awal kembali bertanya, pertanyaan apa itu ditanyakan lagi. Apakah sama orang yang ngopeni Masjidil Haram, memberi makan orang-orang yang berhaji itu disamakan dengan orang yang beriman, berjihad dan berhijrah di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang pernyataan bahwa Allah menolak amal-amal mereka. Tidak sama. Tidak samanya di mana? Tidak beriman. Jadi Allah menolak amal-amal mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku Pak, ngopeni Masjidil Haram, memberi minuman kepada orang-orang yang berhaji. Nek mboten iman ditolak. Apalagi kita yang di sini, Pak. Mau pengen masjid ya sak koper ya. Pengen piala mau main tolak nih, Pak. Apalagi kau bukan beriman. Maka syaratnya harus beriman dulu. Amalnya sedikit-sedikit nanti lama-lama banyak. Daripada amalnya banyak tapi tidak beriman. Mending beriman tapi amalnya kita punya amal sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi banyak ya Pak. Dan
Ini landasan kita berteguh iman kita. Ya. Nah, yang kedua, golongan kedua adalah wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Kalau ini pun dibahas oleh Mas Faisal panjang lebar tentang orang-orang yang berhijrah. Saya yang pertegas mawon. Hijrah itu kemarin juga disebutkan siapa orang yang berhijrah itu. Alladzina kharaju min Makkah ilal Madinah iramat dinihim. Yang dimaksud ayat ini orang yang berhijrah adalah alladzina kharaju min Makkah, mereka yang keluar dari Mekah ilal Madinah menuju Madinah. Iramat dinihim, untuk memperjuangkan agama. Jadi ayat ini spesial khusus bagi mereka yang keluar dari Mekah menuju Madinah. Nah, kita gimana, Pak? Kita mungkin tidak akan sebanding. Kita tidak akan bisa sebanding dengan mereka yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah itu. Tapi paling enggak kita itu secara bahasa, paling enggak kita itu secara maknawi. Main sampaikan secara maknawi hijrah itu adalah keluar dari hal yang kurang baik, perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang baik. Paling enggak kita ini mengetahui kenapa Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya itu hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang nanti bisa kita jadikan hijrah sekarang ini bagi kita semuanya. Bukan lagi hijrah tempat, hijrah Makkah, karena hijrah tempat sudah selesai. Karena ayat ini khusus bagi mereka yang memang dari Mekah menuju. Paling enggak ada 3 hal yang menjadikan Nabi itu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang pertama adalah Nabi dan sahabatnya hijrah berpindah itu adalah dalam rangka untuk mempertahankan tauhid. Mempertahankan tauhid. Nah, di Mekah itu luar biasa saat itu kesyirikannya. Bahkan ayat tadi itu ayat terkait dengan orang-orang yang memakmurkan masjid itu, ayat berikutnya adalah innama ya'muru masajida wa man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa lam yakhsha illa Allahi wa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Ayat sebelumnya maka alil musyrikina ayyamuru masajida wa sayyidina la amsi bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Tidak layak orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Kenapa? Mereka sudah mengakui pada diri mereka bahwa mereka itu kafir. Kenapa tadi Abbas saat belum musim dan orang-orang kafir yang ngopeni Masjidil Haram, membeli makan orang-orang berhaji itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka musyrik. Mereka musyrik dan mereka mengakui bahwa saya ini kafir. Jadi mereka tidak layak. Yang layak siapa? Orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masjida man amana billahi wal yawmil akhir. Yang berhak memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, dan juga percaya kepada kehidupan akhirat. Mendirikan sholat, mereka itu adalah rangkaiannya, lanjutannya. Jadi Nabi hijrah itu karena dalam rangka untuk mempertahankan pemurnian keimanan tauhid ini. Ini pernah sempat saya singgung bahwa kemusyrikan atau orang-orang kafir itu diantaranya ketika tawaf itu mereka itu telanjang,
mereka bernyanyi-nyanyi, ya. Kemudian kalau mereka itu memberikan persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka, Lata, Uzza, Manah, Hubal itu bukan tanggung-tanggung. Jadi onta ya, onta satu buntung, buatan enten sing ngemek, Pak. Kabeh dikeke patung sembahan mereka itu. Jadi kalau orang Indonesia zaman dahulu sesaji di bawah pohon beringin, di pinggir-pinggir kali, di sawah, di sungai kok hanya ayam panggang, unta sak buntung ditolak lah nih. Apa mana ayam satok kalau apa sok buntung unta ditolak, apa nih kepalane pedus, kepalane kebo nih. Bukan masalah persembahannya itu, tapi perilaku ini ditolak karena kesirikannya. Nah itu kehidupan saat itu luar biasa. Sampai-sampai yang tertinggi itu Nabi dipaksa gantian besok menyembah kepada Lata, Uzza, besoknya lagi mereka itu menyembah kepada Allah. Maka muncul ayat lakum dinukum waliyadin. Itu ayat tauhid nih, Pak. Jadi ketika kaitannya dengan sembahan, kaitannya dengan keyakinan, keimanan, lakum dinukum. Jangan dipakai lakum dinukum waliyadin untuk sesama muslim. Ayat ini kaitannya dengan orang muslim dan orang kafir. Kalau sesama muslim tidak boleh pakai ayat niki. Lakum dinukum waliyadin, mboten nangsal. Tapi lana akmaluna walakum amal. Ya amalmu, amalku amal. Beda nggak apa-apa. Okay. Yang kedua, Nabi hijrah karena mempertahankan cara peribadatan yang betul. Nabi di Mekah sholat dilempari kotoran, sholatnya sembunyi-sembunyi, maka hijrah dalam rangka untuk mempertahankan peribadatan yang baik dan betul. Maka kita ini hijrahnya adalah kita beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan dan disampaikan oleh Nabi. Tidak cukup hijrah kita seperti itu. Apa yang dicontohkan ya kita lakukan. Karena Nabi berhijrah dalam rangka untuk mempertahankan cara beribadah yang baik. Termasuk haji sudah dibersihkan dari segala bentuk kesyirikan. Yang ketiga, Nabi berhijrah dalam rangka untuk membangun masyarakat yang toleran, masyarakat yang bersatu dalam satu qaryah, dalam satu masyarakat, namanya kota Madinah. Madinah saat itu multi etnis, Pak. Multi etnis, multi agama. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada orang musyrik, ada penyembah-penyembah yang lainnya, tetapi mereka bisa menerima perbedaan. Saat Nabi datang seperti itu. Di Mekah orang yang beriman dimusuhi, tapi di Madinah boleh siapapun untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. 3 prinsip inilah yang membuat Nabi itu berhijrah ke Madinah. Nah, kalau kita sekarang ini kepengen mencontoh Nabi semangat hijrah ini, kita bisa menjadi golongan yang hajaru, manakala kita ini tadi itu mempertahankan tauhid kita, kemudian beribadah kita beribadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan kita membangun sikap yang toleran. Yang penting prinsip kita amanu wa amilus sholihah. Beriman kita jaga, untuk amal terserah mereka, terserah kita masing-masing. Ya, itu prinsipnya. Nah, ini sesuai dengan di Indonesia, insya Allah ini dulu para pendiri bangsa kita juga seperti itu, membangun bangsa ini dengan sikap-sikap yang toleran. Golongan terakhir adalah wajahatu, orang yang berjihad.
bersungguh-sungguh berjihad itu bisa dua. Pertama adalah wa amwalihim wa anfusihim. Harta dulu, Pak. Kenapa bukan jiwa dulu? Kita kebanyakan karena sudah berpikir kehidupan di dunia ini, kita lebih berat kehilangan harta daripada kehilangan banyak yang kemudian ya kemudian yang lebih baik. Ujiannya berat. Maka orang yang beriman ketika kena dengan harta, jihadnya itu jihad harta itu bagaimana kita memanfaatkan harta kita itu sebaik-baiknya fisabilillah. Kita membelanjakan harta kepada keluarga kita itu juga kita niati fisabilillah, tujuan pokok kita. Selebihnya kita bermakan. Harta kita itu kata Nabi apa yang masuk ke tenggorokan kita. Selebihnya sajanya punya siapa, Pak? Apalagi kalau udah meninggal ya, Pak. Semakin banyak harta warisan yang ditinggal, kalau kita tidak hati-hati, berarti kita meninggalkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi kalau kita nggak hati-hati, semakin harta kita banyak kita tinggalkan, bisa-bisa berarti kita meninggalkan ujian yang semakin besar. Kita masuk ke liang kubur, mobilnya orang melu ya, Pak. Maka jangan sampai kita beramal dengan harta kita itu, berjihad dengan harta itu, nanti sudah nyawa sampai tenggorokan. Kita wis ora butuh. Ora butuh ini apa? Ngesuk nek aku ninggal kayak sawah kayak di masjid ya, kayak sing namono kayak sedekah kayak panti sing kayak gitu. Itu kita udah nggak butuh, Pak. Itu ditolak, kata Nabi itu ditolak. Nyawa udah ditenggorokan, kita wis ora butuh apa-apa. Karena apa? Anak kita, kalau kita meninggal, mereka masih butuh sawah, masih butuh harta itu. Pada saat mereka butuh, kita wis ora butuh dikeke wong liya. Pada saat kita hidup, harta itu kenceng banget. Masa kita wis arek ninggal, apalagi kok kita beramal sudah meninggal, Pak. Wong ke hidup ibaratnya nyawa sudah ditenggorokan, itu aja tidak boleh ditolak, apalagi sudah meninggal. Sebaik-baik amal dengan harta itu ketika kita lagi butuh, ketika kita masih butuh, kita masih senang, kok kita beramal fisabilillah, itu adalah amal yang paling utama. Kita masih senang, bodoh, masih bahasanya yang rokok ya, Pak. Kok kita juga amalnya banyak, wah itu nomor satu. Maka kita selesai dengan harta ini, kita juga dianjurkan ketika kita memang ada panggilan berperang dengan jiwa, kita harus mengikuti. Ini masjid sejarah, masjid perjuangan ya, Pak. Dulu banyak yang berjuang dari masjid ini mempertahankan dengan jiwa mereka tentang Indonesia ini. Nah sekarang kalau masa tenang kayak gini, ujian kita adalah berperang, berjihad dengan harta kita. Tetap berperang, Pak. Bagaimana kita membelanjakan harta ini dengan nafsu kita. Putus nggih. Oh, putus piala. Apa mati lampu nggih? Masuk lagi, Mbak. Terputus ya. Kita membawa semangat hijrah kita dengan tiga hal tadi itu, dan kita senantiasa tetap berusaha untuk
berjihad dengan harta kita, dengan jiwa kita. Jiwa kita ini ketika tidak dalam kesimpulan, maka jiwa kita itu bagaimana kita itu Hujan ya? senantiasa tadi mengikatkan diri kita untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah melakukan derajat paling tinggi, insya Allah tadi di awal ketentraman seorang mukmin itu adalah kita menunggu kapan janji Allah kepada kita orang yang beriman itu akan terpenuhi, yaitu di yaumul akhir. Kita meninggal itu suatu hal yang pasti dan kita mestinya merasa bahagia karena kita akan bertemu dengan janji-janji Allah, insya Allah surga Firdaus menanti kita semuanya. Amin. Kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Sobri atas materi kajian. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, bisa dilanjut untuk sesi tanya jawab atau mungkin ada tambahan, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum. Boleh tambah, Pak? Waalaikumsalam. Ji, Pak. Tambah ya. Ji, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pentingnya takwa itu amat sangat diketekankan oleh Nabi Muhammad, sehingga ketika pada waktu haji terakhir beliau berkhutbah, ayuhan nas inna abakum wahid kullukum min Adam wa Adam min turab. Wahai para manusia, kamu itu satu keturunan. Kamu dari turunannya Adam. Dan Adam itu diciptakan dari turab, lumpur. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Walaysa li'arabiyyin ala a'jamiyyin fadlun illa billah. Dan tidak ada orang Arab itu lebih mulia daripada orang non-Arab kecuali takwanya. Jadi orang Arab itu tidak akan mulia kalau takwanya nggak ada. Jadi kalau orang non-Arab juga mulia kalau ada takwanya. Nah, itu kata Nabi. Laisa li arabiyyin ala ajamiyyin fadlun illa bittaqwa. Lalu karena ini paling terakhir Nabi Ala qad ballagtu, bukankah saya telah menyampaikan ini, wahai saudara-saudara? Lalu para hadirin jawab, bala sudah ya Nabi gitu. Lalu Nabi mengatakan, falyashhadil hadirul ghaib. Tolong sampaikan oleh orang yang sekarang ada kepada orang yang tidak ada gitu. Jadi perlu disampaikan bahwa yang namanya takwa itu bukan karena keturunan atau karena bangsa, tapi hanya karena adanya orang yang takwa yang menjadi dia mulia seperti kata di Ustaz. Semoga ada gunanya. Mari kita berusaha menjadi orang yang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbah Yai Faisal atas tambahan materinya. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, karena waktu sudah masuk waktu Ihsan, Ji. Iyalah. Ya sudah terlambat tadi. Udah komat nih. Mungkin untuk kajian kita cukupkan sampai sini dulu. Kita lanjut pada pekan yang akan datang. Kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa Ini sudah